Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran teologi sistematika pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari yang baru Kau berikan buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan untuk kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu. Kami boleh menikmati damai sejahtera sukacita-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terlebih kami juga terus mohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni salah dosa kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan kembali kami memohon, meminta kepadamu Allah Roh Kudus, pimpinan-Mu dalam kami belajar kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat urapan daripadamu Tuhan. Biar apa yang kami dengar saat pagi hari ini, kami baca saat pagi hari ini kami boleh mengerti. Terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu. Kami sungguh percaya berkat-Mu terus melimpah buat hamba-Mu. Hikmat-Mu, urapan-Mu terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biar pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus pagi ini Tuhan boleh terus menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang akan bergabung juga berkati Tuhan Yesus seperti Engkau memberkati kami saat pagi hari ini. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan buat anugerah-Nya yang terus Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Kita masih di doktrin gereja. Kita masih di doktrin gereja. Pagi hari ini kita masuk ke sakramen. Sakramen gereja. Ada masalah sedikit coba saya refresh dulu. Kita masuk ke sakramen gereja. Setelah kita dalam doktrin gereja membahas sejauh ini nature, definisi gereja, termasuk di dalamnya karakteristik gereja. Kemudian kita sudah belajar bagaimana menyeimbangkan kemurnian gereja dan kesatuan gereja. Terakhir kita sudah belajar tentang organisasi gereja yang di dalamnya ada para pejabat gereja. Kita masuk ke bagian 12 dari doktrin gereja. Kita bahas tentang sakramen gereja. Kita masuk ke pendahuluan. Kita mulai dengan pertanyaan, berapa banyak sarana anugerah yang tersedia bagi kita, bagi orang percaya, bagi umat tebusan Kristus. Tentunya secara umum kita percaya Kristus dapat menggunakan berbagai sarana untuk memberkati kita, untuk melimpahkan anugerahnya dalam hidup kita.
Sehingga kita sering dengar kata-kata pembangunan setiap hari penuh anugerah. Kita sering mendengar kata-kata dorongan setiap hari penuh anugerah. Bangun tidur, menikmati mentari pagi, mendengar kicauan burung. Itu bisa menjadi sarana Allah melimpahkan anugerahnya. Bisa menjadi sarana Roh Kudus membangkitkan syukur, sukacita di hati kita. Namun saat kita batasi di dalam pembahasan doktrin gereja, kita perlu melihat bahwa sarana anugerah yang kita bahas itu hanya dalam lingkup persekutuan gereja, persekutuan saudara seiman yang menyangkut di dalamnya ada kegiatan, ritual, upacara, dan fungsi tertentu. Karena itu buku Sistematik Teologi dari Wayne Grudem mendefinisikan sarana anugerah. Mendefinisikan sarana anugerah sebagai setiap kegiatan di dalam persekutuan orang percaya, believer, yang Allah gunakan untuk memberi lebih banyak anugerah bagi kita, bagi orang-orang percaya. Nah, saat bicara tentang setiap semua kegiatan itu terlalu banyak. Karena itu menjadi perdebatan teologis yang panjang, diskusi teologis panjang, sejarah yang begitu panjang, apalagi tentu setelah masa reformasi gereja. Apa aja sih sarana anugerah? Karena kita terkadang terlalu membatasi mendengar kata sakramen, kita berpikir hanya lewat sakramen, upacara tertentu kita menerima anugerah Allah. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang kebablasan, terlalu luas saat bicara tentang sarana Allah memberikan anugerahnya, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk bersekutu bersama-sama. Karena tadi, dengan ke alam saja, menikmati alam, mereka berpikir sudah menerima anugerah. Alam menjadi sarana anugerah. Mereka nggak merasa perlu harus masuk, terjun, terlibat di dalam persekutuan orang percaya. Ada yang terlalu sempit, ada yang terlalu luas sehingga kebablasan. Sekali lagi, dalam sejarah panjang gereja, diskusi teologis tentang sakramen gereja itu terus berlangsung. Bahkan sampai detik ini terus berlangsung. Beberapa teolog mendaftarkan hanya 3. Pemberitaan firman, khotbah, baptisan air, perjamuan suci sebagai sarana anugerah, means of grace. Kemudian Charles Hodge menambahkan doa ke dalam daftar ini menjadi 4. Namun demikian, buku kita ini saya menjadikan bukunya Wayne Grudem sebagai buku acuan utama di bahasan ini. Wayne Grudem
menuliskan, bukankah akan lebih baik jika kita mendaftarkan sebanyak mungkin beragamnya kegiatan yang merupakan sarana anugerah. Karena itu Weng memberikan daftar yang sebenarnya masih bisa ditambah lagi, belum mencakup semuanya. Beliau memberi 11 poin. Pemberitaan firman, baptisan air, perjamuan suci, saling mendoakan, penyembahan, pendisiplinan oleh gereja, pemberian harta, the giving, karunia-karunia Roh Kudus, persekutuan, di mana terjadi interaksi yang indah, yang hangat, yang erat antar saudara seiman, penginjilan dan pelayanan pribadi. Diyakini daftar ini bisa ditambah lagi 12, 13, dan seterusnya. Kemudian kita lihat buku Weng Grudem selanjutnya membandingkan daftar yang ia berikan ini dengan apa yang Gereja Katolik Roma yakini sebagai 7 sarana anugerah. Baptisan air, kemudian peneguhan atau krisma, sebuah sakramen setelah baptisan air yang memberi peneguhan. Jadi kalau saya sedikit bisa ngerti setelah baptisan air, baptisan roh atau lahir baru itu di sakramen peneguhan krisma. Kemudian ada ekaristi, tobat dan pemulihan di mana jemaat mengakui dosa dan imam memberikan pengampunan. Kemudian 5, pengurapan orang sakit. 6, pengurapan imamat. Ini tentu diberikan hanya kepada orang-orang yang akan melayani sebagai imam. 7, pernikahan. Kita lihat di awal memang sudah unik ya. Saat tadi Weng Grudem tidak memberikan poin pernikahan di daftarnya. Pernikahan justru ada di tradisi Gereja Katolik Roma. Kita lihat 3 perbedaan antara bagaimana Gereja Katolik Roma memaknai sakramen dan kita kalangan Protestan. Pertama, GKR itu meyakini sakramen sebagai sarana keselamatan yang membuat seseorang lebih layak untuk menerima pembenaran dari Allah. Sedangkan kita tentu melihat sarana anugerah itu hanyalah sebagai alat bagi Allah untuk memberikan anugerah tambahan terhadap anugerah yang utama, anugerah keselamatan yang telah Yesus selesaikan di Kalvari bagi kita. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saat GKR melihat bahwa sakramen itu termasuk di dalam banyaknya sarana untuk seseorang masuk surga, diselamatkan, sedangkan kita kaum Protestan melihat sakramen, melihat sarana anugerah itu sebagai alat ilahi untuk
lebih lanjut memberkati orang percaya, melimpahkan anugerahnya bagi umat tebusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, GKR mengajarkan bahwa melalui ketujuh sakramen, saat diterima oleh umat, maka anugerah Allah pasti diterima. Nggak pengaruh dengan iman si imam maupun iman si penerima sakramen. Tentu kita kaum Protestan meyakini iman seseorang, iman pribadi si khususnya penerima sakramen itu menentukan. Jadi bagi GKR, roti contohnya perjamuan suci, roti dan anggur itu sendiri saja saat masuk ke mulut seseorang maka anugerah masuk. Kuasa dan kasih Allah masuk dalam hidupnya. Nggak peduli imannya seperti apa. Tentu ini salah satu doktrin yang membuat tidak sedikit orang mengaku Kristen, nggak harus GKR, bisa sedemikian rajin ke gereja, tetapi juga rajin berbuat dosa. Karena berpikir, nggak apa-apa kok berbuat dosa. Karena akan diampuni saat terima sakramen. Sejahat apapun hidup kita, sebebas apapun kita hidup di dalam dosa, menikmati dosa, pasti diampuni. Karena setiap sakramen yang kita terima itu mengandung pengampunan. Kasih dan kuasa Allah menjadi bagian si penerima sakramen. Tentu bagi kita yang di kalangan Protestan dan tentu kita yang mau terus bertumbuh di dalam kebenaran, kita paham banget, kita semakin paham bahwa semua sarana anugerah yang kita jalani, doa, dengar firman, itu hanya akan mengalirkan anugerah Allah saat kita punya sikap hati yang benar. Karena itu terus ditegaskan, ditekankan, digembar-gemborkan. Perlunya kerendahan hati, ketulusan hati, cinta Yesus. Karena kita yakin, sesering apapun kita terima sakramen, bahkan yang dianggap paling suci, perjamuan suci itu, sesering apapun kita terima roti dan anggur tetapi tanpa sikap hati yang benar, maka roti dan anggur hanyalah roti dan anggur, tidak mengalirkan kuasa Allah, kasih Allah. Ini yang menjadi bagian awal kita sama-sama mau melihat di dalamnya. Ketiga, GKR mengajarkan bahwa hanya jajaran imam yang berhak mengadakan pelayanan sakramental. Jadi alur terima anugerah itu Tuhan, imam, umat. Nggak bisa umat terima langsung anugerah dari Allah. Tuhan, imam, umat. Tuhan mempercayakan imam melayani sakramen
memberikan anggur dan roti, dan umat terima anggur dan roti, terima anugerah dari Allah. Sedangkan kita, kaum Protestan, percaya semua orang percaya dapat saling melayani. Tadi kita sudah lihat daftarnya, ada 11. Nomor 8, karunia-karunia Roh Kudus, itu kan kita nggak harus imam yang berbahasa lidah, yang bernubuat. Semua orang percaya bisa saling melayani, saling mendoakan, kemudian penyembahan. Nggak harus imam menyembah. Umat tinggal diam dan berkata amin. Tidak, kita semua diajak untuk menyembah, menjalin hubungan personal dengan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang ketiga, sedikit ditambahkan sebelum masuk ke kembali mengulang tentang keimaman orang percaya. Kita perlu ingat bahwa semua anugerah yang khusus yang sudah kita daftarkan tadi, itu hanya bisa dinikmati saat kita bergabung di sebuah persekutuan gereja lokal. Persekutuan saudara seiman. Banyak hal nggak mungkin sarana-sarana tersebut digantikan dengan model gereja online yang hanya bertemu secara online. Dalam banyak hal nggak bisa digantikan. Tetapi inilah kecenderungan kita manusia, apalagi di zaman manusia modern ini yang mendewakan eksistensinya. Begitu dikasih hati, minta jantung. Di PL yang kemudian diikuti oleh GKR di masa kegelapan gereja, hanya imam bisa melayani. Sekarang kita semua bisa saling melayani. Tetap aja dianggap kurang bebas. Sehingga tetap aja dia pengennya di rumah aja atau di tempat-tempat wisata saja sudah cukup bisa menerima anugerah Allah. Ya itulah manusia, dikasih hati minta jantung. Tapi kita belajar lewat bagian kita pagi hari ini bahwa nggak bisa. Tetap jika mau terima anugerah khusus yang sudah disediakan lewat gereja, harus terlibat, menerjunkan diri. Ini istilah-istilah untuk menekankan, nggak bisa hanya sekadar rutin ke gereja, tetapi harus memberi hati, memberi diri, memberi pikiran untuk terlibat di dalam persekutuan saudara seiman. Baru di situ kita menikmati segala bentuk anugerah yang memang Allah sudah sediakan bagi kita, orang-orang tebusannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya ini mendorong kita untuk semakin setia dalam persekutuan saudara seiman. Puji Tuhan. Sedangkan kita mau mengasihani mereka yang tidak mau memberi diri dalam persekutuan saudara seiman. Karena kita yakin besar apapun omongan mereka bahwa mereka itu menikmati anugerah, bahwa mereka itu hafal ayat, dan buktinya mereka sering gunakan ayat saat ngobrol. Tetapi jika mereka tidak
menerjunkan diri, saling bergantung, saling membutuhkan dengan saudara seiman, maka sesungguhnya mereka patut dikasihani, patut didoakan. Tentu kita dalam pengalaman hidup kita sepanjang menjadi Kristen, nggak jarang menemui orang-orang seperti ini. Bisa begitu rohani, tetapi dalam persekutuan saudara seiman, nggak ada kita melihat kontribusi, partisipasi yang nyata dari mereka. Mereka patut dikasihani, patut didoakan, patut didorong, dinasehati di dalam kasih. Ya, menyambung sedikit dari paragraf ini, saya kembali ingin membahas tentang keimaman orang percaya. Diulang lagi, memang sedikit menyimpang, jadi seperti spin-off dari bahasan sakramen, tetapi saya senang mengulang dan mengulang bagian ini. Karena kenyataannya nggak sedikit gereja modern mengulang kesalahan yang sama yang pernah terjadi di masa kegelapan gereja. Di masa sebelum gereja mengalami reformasi. Saat ini pun tidak sedikit pendeta yang menempatkan diri sebagai mediator perantara antara Allah dan umat. Udah gak sepantasnya, tetapi masih ada yang seperti itu. Dan banyak kali berurusan dengan uang. Termasuk di dalamnya berurusan dengan pengakuan, penghargaan. Karena itu kita mau lihat sedikit lagi, puji Tuhan, tentang keimaman orang percaya. Salah satu doktrin yang ditekan terus, diajarkan terus setelah masa reformasi gereja adalah keimaman orang percaya. Terus diajarkan. Ya karena melihat latar belakang sejarah di masa kegelapan gereja. Kelam saat itu. Kelam. Gelap. Karena itu saat secercah cahaya lewat para reformator, khususnya Martin Luther, Allah menghadirkan secercah cahaya, itu yang terus difokuskan. Ayo biar makin terang, semua orang bisa sadar bahwa kita semua imam. Kita semua imam. PR khusus memang bagi kekristenan di Indonesia yang dipengaruhi oleh konsep agama seberang, agama muslim, yang mengajarkan hanya para suami lah imam. Kalau di barat itu nggak terlalu berpengaruh, karena di barat selalu menyebut suami itu head, chief, kepala. Hampir nggak pernah sebut suami adalah imam. Itu kan dari agama seberang. Kita terpengaruh karena kita bergaul dengan orang-orang muslim. Kita semua imam, bukan hanya suami. Apalagi kalau sudah dimanipulasi oleh pendeta-pendeta sesat, hanya pendeta lah imam. Kita semua imam, yaitu setiap orang yang sudah lahir baru, terima Roh Kudus. Kita semua memiliki akses langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jadi istri, imam, anak-anak bisa berdoa langsung pada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Kita semua imam, kita semua jajaran imam. Puji Tuhan. Kamulah. Petrus sedang berkata kepada semua orang percaya. Bukan kepada para penatua saja, bukan. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Demikian pula
apa yang Yohanes lihat. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Imam-imam bagi Allah. Kita semua imam-imam. Sekali lagi, pengajaran keimaman orang percaya inilah yang terus diajarkan, ditegaskan, ditekan, supaya setiap orang Kristen ngerti hal itu. Nggak lagi berpatokan bahwa hanya melalui pendeta saya akan bisa diberkati oleh Yesus. No. Demikian pula seorang istri, hanya lewat suami saja saya bisa diberkati. No. Setiap kita bisa berhubungan langsung dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini tentu ditafsirkan dengan tidak semestinya di sepanjang kegelapan gereja. Dan oleh tentu pendeta-pendeta sesat di gereja modern, di otak-atik ayat ini supaya tetap umat itu ngerasa butuh banget pendeta. Sebutuh umat kepada Kristus. Enggak. Pendeta nggak bisa menggantikan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Paul Minier melihat bahwa dalam konsep PB, semua orang percaya merupakan pemegang saham, shareholder, di dalam Roh Kudus, dan di dalam begitu beragamnya panggilan yang Roh percayakan. Baik di atas altar, di mimbar, baik di dapur, di bagian akomodasi, bagian penyambutan tamu, yang berhubungan dengan politik. Wow, beragam banget. Kita semua shareholder, pemegang saham. Hanya saat kita gunakan panggilan kita sesuai dengan kelebihan yang Tuhan percayakan, kita itu menjadi menurut perusahaannya yang mendatangkan laba bagi perusahaan. Dalam hal ini gereja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat kita kerjakan bagian kita, bahkan orang yang terjun ke politik, yang bagi banyak orang itu kotor, tetapi orang Kristen ini begitu setia, jujur, tulus, dengan doktrin yang benar, lakukan politiknya, dia shareholder. Dia sedang mendatangkan laba bagi gereja, sama seperti seorang pendeta sedang berkhotbah di gereja juga shareholder bagi laba perusahaan yang namanya gereja. Itu konsep PB yang coba ditafsirkan oleh contohnya tadi Paul Minier. Puji Tuhan. Dan tentu ini tadi ya, melawan gitu ya, menghalau, mengusir jauh-jauh pemahaman di masa kegelapan gereja. Yang melihat orang Kristen itu terbagi dalam dua kategori, imam dan jemaat. Imam itu kleros, dalam bahasa Inggris menjadi cleric, kepunyaan Allah sendiri. Ini memang jadi ngeri kalau kita nggak punya pemahaman yang benar. Kita nih jemaat awam hanya laos, rakyat yang benar-benar andalkan kesayangan Allah, yaitu para imam.
para pendeta itu biji mata Allah. Umat itu berani-berani sama imam, umat terkutuk. Enggak begitu. Enggak begitu. Allah Roh Kudus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini sehingga setiap stigma-stigma negatif membedakan terus pendeta, jemaat, menempatkan pendeta kepada posisi yang tidak semestinya, itu kita tolak. Tolak terus. Kita halau terus, usir terus. Sehingga pendeta jemaat itu bisa bersinergi, bekerja sama, berkoordinasi dengan gitu indahnya. Saling membutuhkan, saling menghormati. Tentu kita sudah lihat kemarin ada pejabat-pejabat gereja. Itu kita seimbangkan sedemikian rupa. Indah banget. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Yang terus ngajarin kita. Dalam kesabaran yang ngajarin kita. Sehingga kita bisa, pendeta, jemaat itu bisa dalam hubungan yang proporsional. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Masuk ke bagian terakhir di pagi hari ini. Sekaligus menjadi penutup bagian kita di Zoom Teologi Sistematik di tahun 2024. Kita akan lanjutkan di tahun depan. Tahun depan kita akan melihat tentu perjamuan kudus dan baptisan air itu mau nggak mau menjadi bagian yang perlu kita dalami. Puji Tuhan. Kita tutup dengan melihat perbedaan antara istilah sakramen dan ordonansi. Kita lihat dulu sakramen. Dalam pengertian klasik, sakramen itu berarti sesuatu yang sakral, suci. Kata sakramentum itu bahasa Latin menunjuk pada sejumlah uang yang disimpan di tempat netral oleh dua pihak yang sedang berselisih di pengadilan, yang sedang dalam selisih saling menuntut secara hukum. Uang disimpan di sebuah tempat netral, mungkin di bank yang paling aman, disimpan, aman di situ. Nah, setelah keputusan dari hakim diketuk, keluar putusan, uang milik pihak yang menang dikembalikan, sedangkan pihak yang kalah, uangnya disita. Dan uang sitaan ini kemudian dikuduskan karena dipersembahkan kepada dewa. Itulah sakramentum. Dikuduskan itulah, dipersembahkan kepada dewa itulah yang menjadi sesuatu yang suci. Itu Latin, dalam bahasa Yunaninya sakramentum itu padanannya adalah mysterion, yang berarti sebuah rahasia, yaitu sesuatu pengetahuan yang olehnya seseorang harus ditahbiskan. Setelah masa reformasi gereja, tidak sedikit kalangan Protestan yang nolak penggunaan kata sakramen. Karena alergi tadi dengan sakramen Allah GKR. Sakramen Allah gereja di masa kegelapan gereja. Yang tadi kita sudah bahas. Air, kemudian roti dan anggur itu demikian sakral.
Sakramen itu sedemikian sakral. Imam kasih ke umat itu kudus. Tentu dengan demikian umat saat dikondisikan kasih sumbangan sebesar apapun, karena merasa sudah dikuduskan oleh air, anggur, roti, akan memberikan sebesar apapun itu. Apalagi ada proyek-proyek ambisius pembangunan gereja yang demikian besar yang sudah kita lihat sekarang saat ini di banyak negara Eropa, baik barat maupun timur. Gereja-gereja yang demikian mengagumkan. Untuk bangun ini dibutuhkan. Pertama, diajar. Dibangkitkan rasa bersalah para jemaat. Kemudian imam datang dengan menyediakan jalan keluar dari rasa bersalah yang luar biasa itu. Diajarkanlah kamu lewat sakramen ini bebas dari rasa bersalah. Lepas, lega, bagi rasa terima kasih, beri persembahan untuk bangun gereja. Nah, setelah masa reformasi, banyak pihak yang mengerti praktek kotor semacam itu, alergi terhadap istilah sakramen. Nggak mau lagi, kapok gunain istilah sakramen. Muncullah istilah ordinans. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal istilah ordonansi, ketetapan. Untuk tadi ya, benar-benar tolak itu, sakramen itu. Bagi mereka sesuatu yang mengerikan, udah kotor benar, karena masa kegelapan gereja. Tapi tentu nggak semua berpendapat seperti itu. Karena istilah sakramen sesuatu yang nggak ada salahnya. Makna teologis yang dimengertilah yang berbahaya. Kalau nggak benar. Karena itu yang tepat adalah nggak apa-apa mau gunain istilah sakramen karena memang lebih umum. Mau gunakan istilah ordonansi, ya boleh-boleh. Tapi kan jarang kita gunakan. Yang penting adalah pemahaman terhadap sarana anugerah ini tepat, alkitabiah. Itu yang penting. Mau pakai kata sakramen atau ordonansi, udah nggak krusial lagi, udah nggak menentukan lagi. Yang penting adalah pemahaman teologis saat kita lakukan sakramen. Saat kita gunakan kata sakramen. Puji Tuhan. Termasuk ke bagian-bagian terakhir. Puji Tuhan. Kata ordonansi itu berasal dari kata Latin. Juga sama-sama berarti kata Latin asalnya. Tadi sakramentum. Kalau ini ordo. Yang berarti aturan atau perintah. Nah, kalangan Protestan ada yang memang lebih ekstrim lagi. Hanya melihat air, roti dan anggur itu hanya lambang saja. Karena mengapa hanya lambang tetapi kita lakukan terus? Karena itu Yesus ajarkan dan Yesus berikan teladan. Itu aja. Nggak ada anugerah khusus yang kita terima lewat air, roti dan anggur. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga kita tentu terlebih lagi kalangan Pentakosta karismatik, kita sulit terima. Karena kita yakin ada anugerah khusus di situ. Saat hati kita benar, di situ ada anugerah khusus. Saat kita mengingat cinta Yesus, di situ ada anugerah khusus. Yang kita nggak terima saat tadi sekadar memberi harta
memang itu sarana anugerah juga. Di situ kita diberkati. Di situ anugerah turun, kasih anugerah turun dalam hidup kita. Tetapi ada beda gitu. Kiranya kita bisa, sekali lagi, bahasan ini tadi kita sudah awali. Di sepanjang sejarah gereja, diskusi tentang hal ini itu belum berhenti. Terus, ada yang tadi ya, pokoknya ya, terutama di kalangan Protestan tentu, yang penting ya udah minum, makan dalam perjamuan suci. Ya udah, karena memang diperintahkan sama Tuhan Yesus, ya kita ikutin, itu doang, perintah. Sedangkan kita, kalangan Katolik karismatik, kita memaknai, melakukan perjamuan suci itu dengan mengingat, tetapi juga dengan mendalami sampai ke emosi yang terdalam di jiwa kita, sampai menyentuh akar-akar cinta yang ada di hidup kita ini. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini, sehingga kita bisa seperti di masa kegelapan gereja, tetapi juga enggak, saya pribadi enggak mau seperti yang dipahami dengan istilah ordonansi. Hanya sesuatu yang merupakan simbol atau lambang dari apa yang sudah terjadi. Hanya ya tiap bulan, tiap minggu makan roti dan minum anggur karena kita percaya kita sudah bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Kristus sesuai dengan ayat ini. Karena itu, karena diperintahkan Tuhan, ya kami minum dan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Hanya karena diperintah sebagai lambang. Tapi sesuai dengan tadi kita awali, kita mau melihat saat kita makan dan minum itu kita sedang melakukan sarana anugerah, sehingga kita bisa menerima anugerah di dalamnya. Puji Tuhan, kiranya pembahasan kita cukupkan sampai saat ini, detik ini. Di titik ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti Ibu Rini akan tutup kita di dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan Yesus saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, terus Engkau memperlengkapi Tuhan Yesus untuk kami boleh kembali mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah dalam setiap yang kami dengar saat pagi ini, kami boleh terapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh, apapun profesi kami boleh terus menjadi imam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami juga boleh terus berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan pembelajaran pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Teman-teman kami juga mungkin yang akan mendengarkan melalui channel YouTube kami, Engkau juga memberkati mereka semua saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembelajaran kami dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.